kasih berkah tanam. Berjumpa dengan kami dalam program Sikat seputar iman Katolik. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai dan berbincang dengan seorang frater. Frater siapa nih kira-kira? Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama tentang apa ya? Kita akan ngobrol tentang apa coba? Kita bakalan ngobrol tentang syukur atas pengalaman nih. Nah, mengapa kita ngobrol tentang syukur atas pengalaman? Kenapa kira-kira? Saya juga nggak tahu, makanya saya mau nanya nih soal frater. Ya, memang mau tanya apa? Banyak nih Oh ya, silahkan ditanyakan. Apa sih ide atau gagasan sehingga sekarang nih kita bisa berbicara tentang syukur nih? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kalau saya sendiri ya melihat bahwa mengapa sekarang kita ngobrol tentang tema syukur gitu ya. Rasa-rasanya apa yang saya alami terutama pada saat ini itu menjadi sebuah pengalaman yang bagi saya itu perlu disyukuri. Ada banyak pengalaman memang yang saya alami dalam 1 tahun ini menjalani tahun pastoral terutama di Paroki Katedral. Tetapi lebih dari itu pengalaman-pengalaman sebelumnya juga merupakan pengalaman yang perlu saya syukuri, walaupun dalam pengalamannya ada pengalaman-pengalaman yang tidak mudah untuk saya terima. Dan itu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Begitu mengapa saya memiliki ide untuk mencetus tentang pembicaraan rasa syukur. Begitu. Kira-kira ya apa sih hal yang bisa membuat frater tuh bahagia sampai frater tuh bisa bersyukur banget gitu? Ya tentu bukan semata-mata karena pengalaman bahagia ya. Tadi saya katakan bahwa pengalaman ya ada sesuatu yang tidak mengenakan pun itu perlu saya syukuri. Misalnya saja 1-2 pengalaman yang perlu saya syukuri. Di satu pengalaman saya itu mengalami suatu hal yang sangat tidak mengenakan. Tentu Bapak Ibu juga memiliki pengalamannya sendiri tentang pengalaman tidak mengenakan, tentang pengalaman yang menyedihkan. Tetapi yang bagi saya lebih membuat saya itu tidak memiliki keberdayaan, tidak memiliki semangat lagi untuk menjalani ya aktivitas kita itu ketika saya kehilangan pengharapan. Suatu ketika ada ya berbagai pengalaman yang terus-menerus gitu ya, bisa dikatakan sudah jatuh tertimpa tangga seperti itu. Sudah mengalami pengalaman ini. Rasanya pengalaman yang menyedihkan itu selalu datang gitu. Ya memang untuk pertama kalinya saya merasakan sulit untuk bersyukur. Mengapa demikian? Ya kita secara manusiawi ya, kalau berbicara tentang rasa syukur ya akan sangat mudah ketika kita merasa bahagia, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita itu tercapai, terwujud. Tetapi ketika pengalaman-pengalaman yang kita inginkan, pengalaman yang kebahagiaan yang kita inginkan, yang kita dapatkan tidak kita wujudkan, ya itu akan lebih sulit untuk membuat kita bersyukur. Tetapi dari pengalaman itu saya mengetahui bahwa Tuhan itu memiliki sesuatu yang ya bagi saya, kalau saya jadikan misalnya, saya jadikan sebagai teman, itu punya dinamika persahabatan yang naik turun gitu ya. Kadang-kadang nakal, kadang-kadang membuat bahagia, kadang-kadang juga membuat sedih gitu. Seperti kalau kita berteman, kadang-kadang ya jodohan gitu. Jodohan itu bermusuhan, tapi kadang juga senang bersama, kadang sedih bersama itu. Itu yang membuat saya akhirnya melihat bahwa di dalam pengalaman tidak enak, pengalaman
bahagia itu perlu kita syukuri apapun pengalaman yang kita alami. Begitu. Terus nih ya, setiap orang tuh punya pengalaman yang beda-beda nih. Nah itu tuh kalau misalnya kita mau bersyukur tuh gimana sih? Biar semua pengalaman yang kita alami itu bisa kita syukurin. Ya. Kembali lagi ya, kita itu memiliki pengalaman yang tentunya sangat berbeda, satu dengan yang lain sangat berbeda. Misalnya, yang anak-anak sekolah misalnya, yang anak sekolah mungkin akan memiliki pengalaman kesulitan ketika belajar, terutama sekarang di masa pandemi COVID harus online gitu ya. Ya syukur bagi orang yang memiliki fasilitas gitu ya, punya alat komunikasi untuk dapat belajar online. Nah bagi yang tidak karena akan sangat sulit gitu. Terus juga bagi mungkin Bapak Ibu di masa pandemi ini yang biasanya berusaha bekerja, dengan adanya pandemi tentu akan mengalami sedikit kesulitan atau bahkan mungkin mengalami kegagalan di dalam usaha. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa kita itu harus tetap memiliki pengharapan. Itu kata kuncinya, pengharapan kepada Tuhan. Bahwa ketika kita memiliki pengharapan, Tuhan akan memberikan jalannya. Bagaimana kita tahu? Nah, saya dari pengalaman yang saya alami bahwa saya itu mengalami sesuatu yang drop gitu ya, hilang pengharapan. Tentu sebelum menjadi seorang pater ya, masih menjadi orang muda Katolik gitu, hilang pengharapan, ngapa-ngapa itu tidak ingin, hanya bisa seperti ya boneka gitu ya, tapi boneka nggak bisa makan ya, sedang saya itu masih bisa makan. Hilang pengharapan, ngapa-ngapa males, hanya bisa datang pergi makan gitu, nonton TV dan lain sebagainya, tapi tidak punya niatan masa depan mau ngapain, nggak pengen kerja, nggak pengen ngapa-ngapain, itu tidak, hanya pengennya makan, main dan tidur. Ya hanya ingin mencari kebahagiaannya sendiri gitu. Tetapi dari pengalaman itu ya Tuhan itu tahu ya bahwa saya itu suka online gitu, media sosial. Nah di media sosial ternyata ada cerita yang menarik gitu, selalu memberikan inspirasi kepada saya, yang rasa saya itu menjadi cara Tuhan memberikan peneguhan kepada saya, membuka pikiran saya, terus juga membantu saya untuk melihat kembali pengalaman yang telah saya alami. Dan dari situ saya merasa bahwa oh iya, ini Tuhan itu memberikan jalan kepada saya, harus ini gitu. Di satu titik saya menemukan itu, akhirnya muncul kembali pengharapan bahwa apa yang saya alami ini kejatuhan saya gitu, itu menjadi pengalaman syukur. Karena apa? Karena ketika mengalami hal-hal yang berat lagi, mengalami situasi yang berat lagi, katakanlah saya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau di sekolah yang namanya ujian pasti untuk naik kelas gitu ya, ujian untuk naik kelas. Begitupun ketika kita menghadapi permasalahan, kalau kita dapat menghadapi pengalaman permasalahan yang rumit, nah kemungkinan kita akan menjadi orang yang naik kelas. Dalam artian naik kelas bukan kita menjadi orang kaya atau apa gitu, bukan ya. Tetapi naik kelas dalam arti kita memiliki banyak pengalaman, dan pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin memiliki pengharapan dan percaya kepada Allah. Begitu. Bagaimana kita bersyukur? Ya mari kita tetap memiliki pengharapan kepada Allah di setiap rencananya. Kan kalau misalnya kita nih mau apa ya, kalau mau bersyukur tuh pasti harus ada teladannya nih, harus ada motivasinya. Yeah. Kira-kira teladannya tuh siapa sih sampai Frater tuh bisa bersyukur dalam segala hal gitu tuh? Ya, dulu itu ketika saya mengalami pengalaman drop gitu ya, pengalaman kehilangan pengharapan, yang memotivasi saya itu cerita-cerita yang diberikan
oleh orang lain saya tidak tahu itu siapa gitu ya, karena tidak tertera namanya siapa, hanya sebuah grup yang selalu memberikan inspirasi-inspirasi gitu. Dan dari inspirasi-inspirasi itu saya itu muncul dalam benak saya ya, karena dulu itu saya sering merayakan Ekaristi dan mendengar bacaan, walaupun saya sendiri jarang sekali waktu itu membaca kitab suci, tapi yang muncul dalam pikiran saya adalah Bunda Maria. Bagaimana ketika pengalaman Bunda Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan untuk mengandung Yesus Sang Juru Selamat kita. Nah, perkataannya, "Ya Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu," itulah yang menginspirasi saya bahwa dalam pengalaman saya, Tuhan memiliki rencana yang saya tidak tahu nantinya mau ke arah mana. Maka itulah yang berusaha saya hidupi, saya teladani perkataan dari Bunda Maria. "Ya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Walaupun itu tidak mudah, karena ketika kita mengatakan ya terhadap sesuatu, kita harus memiliki, boleh dikatakan, resiko ataupun tanggung jawab gitu ya atas apa yang kita katakan, karena perkataan kita merupakan suatu yang dapat menjadi orang percaya kepada kita ataupun menjadi orang yang tidak percaya kepada kita. Kalau kita mau menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain, maka perkataan-perkataan kita juga seharusnya dapat kita pegang, sehingga orang akan semakin percaya kepada kita kalau kita diberi kepercayaan, percaya gitu, karena kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, dan perkataan-perkataan yang keluar dari diri kita itu dapat kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Tokoh yang menjadi teladan bagi saya adalah Bunda Maria. Tetapi ya, ketika saya sudah melihat kembali ajakan Paus Fransiskus dalam suratnya Patris Corde, nah itu akhirnya saya memiliki juga, tidak jauh beda, ternyata Santo Yusuf juga memiliki sifat teladan setia dan taat kepada Allah yang sangat baik sekali. Dan sekarang ini mulai belajar meneladan orang-orang kudus, tetapi yang selama ini memang menjadi tokoh atau pedoman bagi saya untuk meneladan ya Bunda Maria, seperti itu. Nah, kan kita tuh udah punya teladan ya, tapi pasti kadang yang namanya manusia itu pasti masih punya kekhawatiran, masih punya kecemasan gitu kan, terus masih punya kayak, aduh nanti ini gimana ya, nah itu cara menghadapinya gimana gitu? Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, kadang itu kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi gitu ya, atau kita terlalu mengingat pengalaman pahit yang telah berlalu gitu. Maka baik kalau kita itu melihat pengalaman lalu untuk menguatkan masa sekarang gitu. Pengalaman masa depan untuk menjadikan kita berpengharapan. Tetapi yang lebih penting adalah bagi kita, mari kita hidupi saat ini, bahwa apa yang menjadi pengalaman saat ini, mari kita terima dengan baik. Pengalaman-pengalaman masa lalu dijadikan pembelajaran. Apa yang menjadi ketakutan bagi kita di masa depan itu kan belum terjadi ya. Itu belum terjadi, dan biarkan Tuhan itu berkarya di dalam pengalaman kita. Yang penting kembali lagi kita percaya kepada Tuhan. Jangan terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Berpengharapan bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, itulah yang harus kita pegang dan juga yang harus menjadi pengharapan bagi kita dan kepercayaan bahwa Tuhan senantiasa menyertai diri kita. Begitu. Nah, kalau misalnya tentang bersyukur itu, kapan sih waktu yang pas gitu, waktu yang tepat untuk kita tuh mulai untuk bersyukur untuk segala hal yang kita alami? Ya. Kembali lagi, kalau pengalaman menyenangkan, kita pasti akan
lebih mudah untuk belajar bersyukur. Tapi rasa saya baik kalau kita belajar itu dari pengalaman yang tidak menyenangkan. Karena dari pengalaman itulah kita akan benar-benar belajar bagaimana sulitnya untuk bersyukur. Dalam artian ketika kita mengalami kesulitan itu ya sulit bagi kita untuk bersyukur, tetapi di situ kita akan naik kelas gitu ya. Tadi saya katakan naik kelas dalam artian bagaimana kita mensyukuri pengalaman-pengalaman yang telah berlalu. Yang bagi saya cocok saat kita belajar untuk bersyukur adalah saat-saat di mana kita merasa tidak berdaya, di mana pengalaman-pengalaman yang kita alami itu menjadikan kita hanya berpengharapan pada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Begitu. Kira-kira ya tips and triknya nih buat menghadapi pengalaman sulit yang kadang tuh masih buat kita tuh misu, sambat gitu tuh apa tuh? Baik. Kalau kita sedang misu ya, mengalami sesuatu hal yang ya tidak kita inginkan, pengalaman sedih atau apa. Kalau kita mau marah, marahlah ya. Tapi ya, jangan lama-lama. Kita lihat kembali pengalaman kita gitu. Pengalaman mengapa kita mengalami pengalaman itu gitu. Dari pengalaman saya mengapa saya dapat bersyukur gitu ya. Saya melihat kembali pengalaman yang saya alami gitu. Dari pengalaman sedih gitu ya. Saya memang marah-marah. Saya lampiaskan iya gitu. Tapi saya tidak lampiaskan ke orang langsung atau ke benda. Saya lampiaskannya ke apa? Yo, saya itu biasanya hanya duduk diam gitu ya. Saya lampiaskannya gitu. Duduk diam. Kalau saya mau marah, ya saya marah. Tapi saya marah dalam kediaman saya. Terus kalau saya itu mengeluh ya saya keluhkan. Tapi saya keluhkan kepada Tuhan. Pengalaman saya ya seperti ini. Tuhan, mengapa pengalaman ini terjadi kepada saya? Apa sih yang ingin Engkau sampaikan kepada saya dari pengalaman ini? Ya mungkin pertanyaan ungkapan saya ini, emosi saya ini tidak langsung serta-merta terjawab gitu ya. Ada pengalaman masih proses untuk menerima itu sulit gitu. Tapi kembali saya itu tidak pernah mudah untuk menerima pengalaman itu waktu itu. Tapi ya itu kembali lagi saya berusaha untuk membuka pengalaman ini itu mau memberikan suatu apa bagi saya. Apakah sesuatu yang memang Tuhan rencanakan untuk saya atau Tuhan mau berkarya dari pengalaman itu. Itu yang pertama. Kalau mau misuh-misuhlah, tetapi caranya saya itu duduk diam ya, tidak memaki-maki orang atau siapa yang membuat masalah itu, tidak. Terus setelah itu saya itu selalu membawanya di dalam doa ya. Kalau saya tidak kuat untuk menahan emosi gitu ya, saya doa gitu. Waktu saya mengalami masalah berat itu, saya itu rajin berdoa. Rajin berdoa, jarang tidur, rajin berdoa. Maka waktu itu saya kurus sekali. Saya mudah untuk bangun gitu ya. Tengah malam pun saya bangun, tengah hari pun saya bangun. Ya, itu saya berdoa. Itu saya mohon bagaimana Tuhan itu menunjukkan jalan. Tetapi jangan lupa Tuhan itu memiliki banyak rencana, banyak cara supaya kita itu tahu gitu ya, supaya kita itu tahu Tuhan menunjukkan jalannya untuk menghadapi kesulitan kita. Ya seperti yang saya alami bahwa saya itu walaupun saya berdoa, saya itu setelah mengalami kesulitan saya tidak pernah lagi datang ke gereja. Tapi ya saya tetap doa dan saya masih membaca cerita-cerita inspiratif gitu ya,
hingga akhirnya ada salah satu cerita inspiratif yang membuka hati saya. Nah, yang kedua adalah jangan pernah menutup diri ya. Ada yang menjadi cara Tuhan untuk menuntun kita, entah melalui orang, melalui cerita, melalui pengalaman orang lain gitu ya, yang bisa kita lihat atau kita dengar. Itu bisa menjadi cara bagaimana Tuhan menunjukkan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan kita. Dan waktu itu yo terfikir dalam benak saya, oh Tuhan itu mau menunjukkan ini toh kepada saya waktu itu seperti itu. Hingga akhirnya saya membuka hati saya dan saya mau untuk melakukan apa kegiatan keseharian lagi yang akhirnya membuat saya memiliki pengharapan. Terus yang ketiga itu kembali, hidupilah saat ini, jangan terlalu ke masa belakang, jangan juga terlalu masa depan ya. Masa belakang itu sudah kita lewati, kita tidak mungkin bisa kembali. Masa depan belum akan kita lewati, jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Biarlah Tuhan merencanakan yang terbaik untuk masa depan kita. Maka yang paling penting, nikmati situasi sekarang ini, pengalaman di sini dan saat ini kalau dalam bahasa lainnya itu. Setidaknya itu yang menjadi cara bagaimana saya untuk mengatasi pengalaman, untuk dapat bersyukur dari pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, tetapi dari pengalaman itu dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk semakin hidup penuh dengan syukur, karena pada kenyataannya kita itu telah menerima banyak rahmat walaupun kita kadang itu tidak menyadarinya gitu ya. Bernafas saja kita itu sebenarnya harus sudah bersyukur. Kenapa? Karena coba kita melihat orang-orang yang mengalami sesak nafas gitu ya, asma gitu, mereka harus menggunakan alat bantu untuk dapat bernafas dengan lega. Sedangkan kita itu nafas dengan cuma-cuma diberikan oleh Tuhan, dan itu ya harus kita syukuri. Itu dari masalah-masalah yang sederhana, dan pengalaman kecil-kecil seperti itu yang kadang-kadang justru menyadarkan saya gitu ya, melihat orang yang kurang beruntung gitu. Oh, dari situ saya dapat bersyukur. Oh iya, harusnya saya bersyukur dapat menikmati rahmat yang mungkin belum tentu orang lain juga terima dari rahmat yang saya miliki. Dan itulah yang membantu saya untuk mensyukuri setiap pengalaman yang saya alami. Begitu trik yang saya miliki. Nah, kira-kira nih ya Tor ya, masih ada pesan yang mau disampaikan gak nih untuk orang-orang yang nonton ini nih? Ya, untuk Bapak Ibu tentu sudah banyak pengalaman daripada saya ya untuk masalah seperti ini. Tetapi untuk yang belum atau sedang belajar untuk mensyukuri setiap pengalaman, ya mari setidaknya 3 hal itu yang dapat kita pelajari untuk bersyukur. Yang pertama, bahwa mari kita melihat setiap pengalaman dari kita itu Tuhan memiliki karya di dalam hidup kita, dan itu hendak disampaikan dalam setiap pengalaman hidup kita. Yang kedua, bukalah hati kita, karena di dalam keterbukaan hati kita, karya Tuhan akan nyata bagi kita. Dan yang ketiga, mari hidup di masa sekarang ini, bukan kemarin, juga bukan yang akan datang, tetapi sekarang ini. Nikmatilah sukacita dalam setiap pengalaman yang saat ini kita rasakan. Itu saja dari saya. Terima kasih Frater untuk pengalaman yang sudah dibagikan. Semoga sama-sama pengalaman yang Frater bagikan tadi itu bisa bermanfaat untuk semua yang ada di rumah dan yang menonton ini pastinya. Iya. Nah, demikian dari kami. Salam sikat.